Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Azam Istifan dari kelas 2018 A dengan NIM 1804070404012. Di sini saya ingin mereview sebuah jurnal yang berjudul Study of the Right of Foreign Ship Against State Sovereignty, Case Study in Indonesia, yang ditulis oleh Maria Maya Lestari dan dipublish pada tahun 2017. Jurnal ini menjelaskan bahwa pada dasarnya konsep negara kepulauan adalah konsep bentuk negara baru berdasarkan kondisi geografis yang ditetapkan dalam bab 4 Konvensi Hukum Laut PBB. Indonesia dan Filipina adalah negara pertama yang mengklaim membuat peraturan tentang laut kedaulatan dan menyatakan semua perairan kepulauan untuk laut mereka. Kemudian berdasarkan kepentingan ekonomi, politik, sejarah, serta geografi, akhirnya konsep ini didukung oleh negara kepulauan yang lain. Rezim navigasi adalah masalah yang sangat diperdebatkan dalam produksi LOSC. Secara khusus, negara kepulauan ingin diakui sebagai negara yang lengkap dan meliputi. Negara pantai ingin meningkatkan batas laut teritorial mereka, dan negara-negara maritim bertekad untuk mempertahankan akses komersial dan strategis vital mereka melalui jalur laut negara-negara pantai ini. Akhirnya pada tahun 1982, hasil konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut atau sering disebut sebagai UNCLOS telah mengakui konsep ini. Disebut oleh negara kepulauan di bawah bagian 46A adalah negara merupakan seluruh oleh satu atau lebih negara kepulauan dan mungkin termasuk pulau-pulau lain. Dan arti kepulauan terdapat pada bagian 46B, sekelompok pulau termasuk bagian dari pulau, perairan yang saling terhubung, dan fitur alami lainnya yang saling terkait erat, sehingga tanah, perairan, dan ciri-ciri alami lainnya membentuk suatu geografis intrinsik, entitas ekonomi dan politik, atau yang secara historis dianggap dengan demikian. Secara sistematika, ketentuan tentang negara kepulauan di dalam UNCLOS 1982 berada pada bab 4 mulai pasal 46 hingga pasal 54. Di dalam bab tersebut terdapat atas 3 istilah yang menjadi khas negara kepulauan, yaitu garis pangkal kepulauan, perairan kepulauan, dan alur laut kepulauan. Dalam jurnal ini, penulis memiliki beberapa klaim bahwa memang tidak ada lagi masalah dengan kedaulatan negara kepulauan. Jelas dan nyata dalam LOC 1982 bab 4 pasal 46 sampai 54 mengakui dan mengatur kedaulatan terhadap hak dan kewajiban negara kepulauan dan negara kita, bahwa kedaulatan negara kepulauan wilayah laut terdiri dari 3 zona, yaitu zona perairan pedalaman, laut teritorial, dan kepulauan laut. Kedaulatan zona perairan teritorial memiliki rezimnya sendiri, sedangkan untuk bagian navigasi terdiri dari 3 bentuk navigasi: hak yang merupakan bagian yang tidak bersalah, bagian transit, dan laut kepulauan jalur bagian. Kemudian penulis juga mengklaim bahwa memang Indonesia telah menetapkan ASLP dengan benar. Dengan adanya ASLP, maka semua navigasi yang melewati perairan teritorial harus melalui jalur yang ditentukan oleh pemerintah Indonesia. Penentuan ASLP ini juga menutup status dan alasan pengguna apapun untuk menggunakan rute biasanya di selat dan laut Indonesia. Untuk mempertahankan dan menunjukkan kedaulatan dengan konsep mode normal, ketika ada kapal yang lewat melalui ASLP akan membutuhkan peralatan dan teknologi yang sangat canggih, karena ketika kapal menggunakan hak lintas jalur laut kepulauan bijak, maka tidak akan ada begitu. Juga dengan penunjukan ini akan memudahkan untuk memantau semua kapal yang lewat, karena menyebabkan negara pengguna juga memiliki kewajiban untuk mematuhi aturan dan perjanjian tata cara melewati ASLP. Masalah nyata ASLP di Indonesia bukan pada masalah kedaulatan teritorial, tetapi ketidakmampuan kewajiban untuk memberikan laporan, sehingga dibutuhkan radar dengan teknologi tinggi di setiap ASLP untuk memonitor lalu lintas kapal yang lewat di ASLP. Pemerintah Indonesia harus mempercepat penetapan zona meliputi air daratan, air teritorial, dan air kepulauan, sehingga wilayah batas yang dikenal di mana ada hak navigasi laut negara bagian lain. Pada jurnal yang telah saya baca ini, saya ingin memberikan beberapa pendapat
mengenai aspek-aspek yang telah disampaikan oleh penulis. Aspek positif yang dapat diambil dari jurnal ini adalah penulis mampu menyampaikan dengan tepat sesuai dengan judul jurnal sehingga memberi banyak wawasan kepada pembaca. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh penulis, yaitu negara kepulauan sebagai hasil dari konsensus. Konsep negara kepulauan terlahir pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa ketiga tentang hukum laut, UNCLOS ketiga. Konferensi ini menjadi penting dalam sejarah hukum internasional karena ruang lingkup, substansi masalah yang terkait, dan merupakan percobaan internasional utama dalam pengambilan keputusan oleh konsensus. Hasil konferensi ini adalah Konvensi PBB tentang Hukum Laut Indonesia. Konvensi ini memiliki rezim khusus baru yang diatur dalam bagian 4 status hukum negara kepulauan, terdiri dari 9 pasal, yaitu pasal 46 sampai pasal 54. Dengan bagian ini, konsep negara kepulauan diterima oleh internasional. Kemudian, penulis mendeskripsikan atau menjelaskan tentang ASLP di Indonesia. Indonesia saat ini adalah satu-satunya negara di dunia yang menerapkan kata ASLP. Indonesia memiliki 3 ASLP yang menghubungkan utara dan selatan, mengikuti pembagian ASLP yang telah ditentukan oleh pemerintah Indonesia dan telah disetujui dan dilaporkan ke IMO. Penulis menulis lengkap dari ASLP 1 sampai ASLP 3. Setiap negara kepulauan Indonesia jalur laut memiliki potensi ancaman masing-masing yang relevan dan membutuhkan koordinasi yang lebih serius dalam penanganan. Kemudian penulis juga menjelaskan tentang delimitasi dan peraturan pada zonasi kedaulatan laut. Hak istimewa kedaulatan di laut yang berbeda dari konsep di darat harus ditanggapi oleh pemerintah Indonesia untuk dicegah terjadinya pelanggaran kedaulatan di laut. Karena zona kedaulatan di laut teritorial dan perairan kepulauan, masih ada negara bagian lain berhak dan hanya di zona perairan pedalaman negara memiliki kedaulatan penuh. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus segera menetapkan dan mengumumkan penetapan batas zona air darat di masing-masing negara, pulau-pulau, zona teritorial, dan zona air teritorial. Lebih dari pengumuman dan sosialisasi harus dilakukan untuk orang Indonesia atau negara pengguna. Penentuan batas air daratan ini sangat penting untuk dicegah pelanggaran kedaulatan di laut dari keberadaan dan implementasi hak lintas negara bagian. Tidak hanya aspek positif, namun ada juga beberapa aspek negatif, di mana penulis tidak menulis beberapa informasi yang berkaitan dengan pokok bahasan jurnal ini. Ada beberapa aspek negatif menurut pendapat saya, yaitu penulis hanya mencantumkan pembagian ASLP, penulis tidak menjelaskan secara rinci apa itu ASLP itu sendiri. Yang kedua, penulis juga tidak menyampaikan bagaimana hak dan kewajiban kapal dan pesawat udara asing saat melintasi ALKI atau ASLP. Penulis tidak menyampaikan ketentuan-ketentuan setiap kapal dan pesawat asing ketika melintas ALKI. Namun, pada dasarnya, jurnal ini telah menjabarkan dan menjelaskan secara jelas dan informatif. Hanya saja ada beberapa penjelasan yang kurang detail dan rinci pada salah satu pembahasan. Dalam penyampaiannya pun sudah berurutan dan sistematis yang membantu pembaca dalam mengerti dan menganalisa apa yang dibahas dalam jurnal ini. Dengan adanya kelebihan dan kekurangan dalam jurnal ini, namun jurnal ini telah memberikan kontribusi positif pada kemajuan dan pengembangan ilmu pengetahuan, terutama pada hukum laut internasional, khususnya tentang studi hak kapal asing terhadap negara kedaulatan. Saya setuju dengan apa yang telah disampaikan penulis, bahwa memang kedaulatan negara kepulauan sudah jelas diatur dalam UNCLOS 1982, bab 4 pasal 46 sampai 54, dan mengenai hak dan kewajiban kapal asing dalam melewati perairan Indonesia juga sudah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2002. Dan saya juga setuju dengan klaim penulis di mana Indonesia telah menetapkan ALKI atau ASLP dengan benar, karena memang sudah diatur oleh pemerintah Indonesia ketentuan-ketentuan kapal asing dalam memasuki perairan Indonesia yang diatur dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 37 tahun 2002. Maka tugas negara adalah meningkatkan kedaulatan untuk mempertahankan dan menjaga keamanan negara dari negara lain yang ingin mengganggu pertahanan negara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.